sekalian. Sore. Semua dalam keadaan baik? Baik. Puji Tuhan. Saya mau titip mama saya, om dan tante nih. Karena saya sendiri seorang hamba Tuhan, saya pendeta di Gereja Galilee Church Indonesia. Ibadah kami di APL Tower lantai 22, tapi mama bilang cocoknya sama GKI Pakuwon gitu. Nah, saya selama kemarin Papa dipanggil pulang, saya tersentuh sekali sama pelayanan teman-teman hamba Tuhan, para majelis dan para pelayan Tuhan yang ada di GKI Pakuwon. Terima kasih yang tak terhingga dari kami keluarga buat doa, buat penghiburan yang diberikan. Nah, kalau kenangan mengenai Papa, Papa ini orang yang paling sering minta saya untuk berhenti jadi pendeta gitu. Kok berhenti ya anaknya jadi pendeta, berhenti gitu. Nah, beliau pernah kirimin saya ayat di Markus 1, Markus 9 ya, ayat 42. Perikopnya adalah berjudul siapa yang menyesatkan orang sama tentang garam. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Jadi Papa pernah bilang, kalau kamu jadi pendeta, kamu sesat. Yang sesat tuh banyak dibilang jadinya, gara-gara kamu salah gitu ya. Jadi kalau nggak siap-siap banget jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan itu nggak harus jadi pendeta katanya. Tapi kalau mau jadi pendeta harus siap gitu. Jadi berbekal itu, Papa pernah minta saya, dulu saya dari sebuah sinode yang cukup besar gitu ya. Sinode yang cukup besar, saya hamba Tuhan di sana, dapat status pendeta di sana. Terus Papa pernah bilang begini, Papa pernah mohon nggak sama kamu Jur? Dia bilang. Saya diem dong ya, mana pernah Papa mohon sama saya. Terus kali ini Papa mau mohon, dia bilang. Pokoknya sebelum Papa meninggal, dia bilang, Papa mau lihat kamu keluar dari sinode itu, dia bilang. Waduh, saya 18 tahun pelayanan di situ, pendeta di situ gitu ya. Kenapa? Sinode kamu korup katanya. Wah, ini jadi susah banget. Cuman dengan berat hati dan yang lain-lain, akhirnya saya pindah sinode. Mulai lagi dari nol gitu kan. Saya nggak punya motif apa-apa melayani Tuhan, yang melayani Tuhan gitu. Karena cinta Tuhan sama cinta jiwa-jiwa. Lalu di sinode yang baru ini terus tuh Papa liatin ya anaknya on track apa enggak nih. Kira-kira kalau mulai error nih ya, dia duluan deh yang kasih kirim ayat ke saya gitu. Nah, kendati demikian, sering berdialog, berperang teologi gitu ya. Jadi supaya nggak kalah sama Papa, saya sekolah berjilid-jilid om dan tante. Saya ambil S2 konseling. Terus sudah lulus, belum cukup pinter, saya ambil lagi S2 pendidikan Kristen. Belum cukup pinter, saya ambil lagi S2 teologi. Terus sekarang saya lagi menyelesaikan studi S3 saya di STT Battle Indonesia. Saya ngelawan sparringnya udah kagak ada duluan. Jadi kalau udah perang sama Papa tuh ya, saya udah punya kuncinya sekarang. Baca Alkitab dari bahasa asli aja. Kalau dari Ibrani sama Yunani biasanya dia bingung. Gitu ya. Nah, kemarin itu lagi pas ngelarung Papa, saya ngobrol sama salah satu saya punya tante, Papa punya adik. Pertanyaannya gini, Jur, kalau nanti nih dalam kekekalan gitu ya, sudah Tuhan datang untuk kali yang kedua, kita bisa gak sih ketemu orang yang kita kasihi, mama ketemu papa lagi gitu ya, saya ketemu anak ketemu bapak gitu. Terus udah gitu, ya saya bilang, oh ya bisa dong, itu suatu yang kita akan ketemu kembali di kekekalan gitu ya. Oh lalu kita menikmati deh, maksudnya masih ingat, oh ini papa saya gitu ya. Ini suami saya, meskipun di surga tidak ada kawinan mengawinkan gitu kan, relasinya itu nggak seperti kita di bumi.
saya tiba-tiba dapat sebuah persepsi yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Saya coba bagikan ini sore hari ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara di sini pernah dapat undian 1 juta? Nah, pernah. Kipas angin. Kalau misalkan nih, satu ketika Bapak Ibu Saudara dapat undian, door prize 1 juta rupiah, seneng apa enggak? Seneng kan? Terus, berapa jam kemudian, tiba-tiba Bank BCA telepon. Selamat Bapak dan Ibu, Bapak memenangkan hadiah 1 miliar rupiah. Gitu. Seneng apa enggak? Ketika kita dapat 2 undian, satu nilainya 1 juta, satu nilainya 1 miliar, kira-kira masih inget gak sih kita dapat undian 1 juta? Kayaknya fokusnya kayak yang 1 miliar ya. Wah, ibu ini dimati kayak pohon pintar-pintar semua nih kalau soal angka nih. Ya. Sama seperti nanti perjumpaan kita dengan Kristus. Kita akan bahagia sekali melihat orang yang kita kenal, ayah saya, suami kita mungkin, istri kita mungkin. Tapi kebahagiaan yang menyenangkan itu ketutup sama perjumpaan kita sama Allah. Gitu ya. Di sini saya punya sarung handphone nih, Bapak. Nah, ini sarung handphonenya mama saya bilang jangan lama-lama ya. Oke, tenang. Sarung handphone ini didesain ngepas sama handphone saya. Jadi dengan kata lain, handphone tipe lain nggak ngepas sama sarung handphone saya. Dengan demikian kita juga, kebahagiaan kita sebagai manusia hanya pas jika diisi sama Allah, bukan sama yang lain. Kami keluarga lagi menghibur diri, belajar mengingat satu peristiwa dulu. Kakak saya yang paling besar, dia pernah studi jauh gitu ya di Zimbabwe. Nah, satu kali tuh mama pernah uring-uringan dalam hidupnya, kena anxiety attack. Dia kalau jam 1, jam 2 gedor-gedor kamar saya, jur. Terus saya buka, kirain kuntilanak. Terus ternyata mama saya tuh udah nangis-nangis. Mama sesek gitu. Kenapa? Ini mama saya kok jadi jantungan gitu kan. Terus udah gitu, kenapa ma? Nggak tahu, doain jur. Akhirnya kami berdoa tuh subuh-subuh beberapa kali kejadian. Nah terus makin beberapa hari dalam 1 minggu kayak begitu, saya tahu nih, kayaknya sih dia bukan anxiety attack nih. Dia kayaknya kangen sama anaknya yang sekolah di luar negeri gitu. Jadi waktu itu telepon masih mahal, Om dan Tante. Saya sesekali saya bisa telepon kakak saya bilang, telepon mama ya. Mama kelihatannya mikirin gitu kan. Satu kali kan, pokoknya saya telepon, "Mah, di sini tempatnya enak, saya tinggalnya di sini, ya, makanannya juga cocok, bla bla bla." Dan tiba-tiba penyakitnya itu hilang, Om dan Tante. Maka saya tahu dia bisa rilis karena tahu anaknya di tempat yang lebih baik. Penghiburan bagi kami keluarga saat ini, berat gak melepas kepergian papa? Berat, luar biasa. Tapi penghiburan bagi saya, bagi keluarga ya, kami tahu bahwa dia ada di tempat yang lebih baik. Nah karena itu kekuatan iman saya, dan saya bersyukur apa ada di dalam Tuhan. Dan tinggal pertandingan yang harus selesai adalah pertandingan kita semua dalam rangka mengikuti Kristus. Selamat berjuang, terus setia dalam melayani. Terima kasih banyak GKI Pakuan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, karena saya tinggal di Bali dan kadang-kadang saya juga anggota majelis di bidang kesaksian pelayanan, kadang-kadang diminta untuk membawakan renungan gitu loh. Pak, minggu depan Bapak bawakan renungan ya, katanya. Waduh, saya pusing juga. Tapi saya nggak pusing, langsung saya telepon ke Rudy. Aduh, saya minggu besok akan ada bawakan renungan ini. Temanya kira-kira ini, ambil dari ayat mana ya? Wah, belum sampai 5 menit langsung dia kirim. Itu memang saya akui, Bapak Rudy ini kalau mengenai ayat, waduh, ngelotok sekali dia. Jadi itu kesaksian saya bangga sama dia.
dan saya yakin dia bersama Bapak di sorga. Amin. Terima kasih. Mungkin karena saya cucu kesayangan jadi maju nih ya. Mulai dari mana ya? Opa tuh kalau Opa tuh kerjaannya di rumah terus gak pernah keluar, diajak jalan juga nggak mau. Jujur aja kalau Opa tiba-tiba kesamber apa tiba-tiba mau tuh seneng banget dah rasanya. Kayak waktu itu iseng jalan-jalan ke PIK buat apa? Mix kue main dulu doang. Nah, habis itu ntar di mobil Opa suka marah-marah, ngapain sih pergi jauh-jauh, cuma kayak gini doang. Ya karena juga papa habis itu. Atau mungkin pas dulu aku masih kecil, mungkin ya juga karena cucu pertama ya, Opa tuh lumayan galak sama aku, apalagi kalau soal masih kecil harusnya masih wajar kan ya disuapin kan. Aduh aku udah dimarahin sih, kamu tuh ya harusnya makan sendiri, diajarin pakai sendok kayak gimana. Kalau ketahuan disuapin mama, ntar aku kena marah juga. Cuman ini nggak bisa mewakili semua cucu ya, karena makin lama kayaknya Opa jadi makin lembut deh, aku jadi iri. Ya juga cucu kedua paling tertua kadang suka diisengin gitu. Apa namanya? Aduh main apa tuh namanya? Main Rubik's Cube mulu, nggak ngapa-ngapain mulu. Cuman akhir-akhirnya kangen juga kan digituin Om. Pakai bahasa Indonesia. Aduh pakai bahasa Indonesia iya. Disuruh ini bilangnya pakai bahasa Indonesia jangan bahasa Inggris dong, Opa nggak ngerti. Kan jadinya rasanya kayak Opa jadi mungkin ngedengerin percakapan antara dua alien ya kalau ngedengerin kita berdua ngomong bahasa Inggris ya. Terus apalagi kalau adek aku disuruh kiss Opa nggak mau, udah dibilang nggak mau, Opa dulu kan Opa rokok ya, bilangnya nggak mau, Opa bau rokok. Pasti Opa kan saya, ih Opa ini udah mandi lo, baru mandi lo nih, udah wangi ya nggak Pol. Sebut merek, aduh. Ya masih banyak lagi sih yang mau diceritain, tapi kayaknya kalau diceritain semua mungkin baru besok kita keluar. Sekian doang ya. Kenalin, saya Julie, istrinya Jurisa. Saya nggak bisa khotbah seperti suami saya. Saya juga bukan mantu favorit seperti Jovanka, tapi ya saya mau cerita aja. Papa mertua saya itu orangnya logis banget ya. Jadi apa-apa, kalau ada apa-apa yang masalah, aku pasti cari dia. Jadi ini di titik kalau aku butuh jawaban masalah logis, aku jadi bingung nih, cari siapa. Tapi aku percaya dia hidup di hati. Ya. Aku ini bikin video buat sosial media. Jadi aku kerjaannya tuh sosial media. Kerjaannya tuh bikin video terus ya. Jadi saya cerita sama dia, Pak, jadi ini kerjaan saya gitu. Terus dia bilang, setiap kali kamu bikin, kamu kirim ke papa ya. Kali aku posting, aku pasti cek dong siapa nih yang like, siapa nih yang komen gitu ya. Selalu ada dia. Setiap minggu itu saya posting minimal ada 3 konten. Udah 9 konten. Gak ada like-nya papa. Bukan cuma papa mertua. Bukan juga like, bukan juga komentar, tapi satu support system. Dia nggak pernah banyak ngomong, dia nggak pernah ngajarin saya, dia nggak pernah ngomelin saya. Tapi dari hal kecil dia nge-like semua kontennya aku. Bahkan sekarang ini karena sejak dia sakit aku nggak pernah kirim lagi, kan kasihan ya gitu ya, dia harus nge-like, dia harus liatin. Tapi dia masih like gitu. Dan ini saya belum bilang thank you sama dia kemarin. Tapi hal kecil ini itu bikin mental saya kuat banget. Bahkan suami saya nggak pernah like dan suami saya nggak pernah komentar, tapi papa mertua saya dia like dan dia selalu komentar. Itu aja sih.
So, apa yang saya mau teman-teman tahu, saya punya papa mertua yang sangat baik, sangat luar biasa. Itu aja. Thank you. Halo Mia, teman-teman sekalian. Saya nggak bisa lama cara. Saya harus sekali ya. Mesti kita suami istri kadang-kadang ya si juri bilang ngegas, tapi hati saya cuma untuk dia sendiri, nggak ada yang lain ya. Saya nggak bisa tidur juga sekarang ini, baru jam 1, jam 5 baru tidur gitu. Dia namanya suami istri ya, pasti ya. Dia sayang sekali sama saya sebenarnya, tapi dia nggak bisa nunjukin gitu ya. Kita sama-sama, cuma kita yang tahu lah, cuma Tuhan yang tahu gitu. Ya semoga yang lainnya Bapak Ibu, kalau masih ada, sekarang saya bilang, kan ada tukang soto kudus bilang, Pak Rudi, kalau bisa peluk-peluk istrinya, mumpung masih ada, katanya. Saya nyesel nggak pernah peluk istri saya, katanya. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau yang masih ada sekarang, peluklah istrinya atau suaminya gitu ya. Itu yang saya tekankan semua ya. Ya udah, terima kasih. Peluk yang ada pasangannya hari ini. Iya. Nah kalau misalnya nanti ya yang pasangannya nggak ada di sini ya, tolong ya pasangan nanti sampai rumah dipeluk ya. Sampaikan cerita Bu Erni. Ya. Untuk keluarga Bu Erni, khususnya buat anak, menantu dan cucu, saat ini adalah saat terberat. Karena apa? Karena ditinggalkan orang yang kita kasihi. Kadang-kadang ditinggalkan orang yang kadang-kadang menyebalkan juga. Kalau pada saatnya nggak ada, kita tetap ada rasa rindu untuk anak-anaknya Bu Erni, untuk menantu dan cucu-cucu